Selamat pagi rekan tani sekalian. Bertemu lagi di channel saya dengan Agronatio. Dimana kalau channel sebelumnya kita membahas tentang biji aren menjadi kecambah. Nah, pada kali ini kita akan melihat kelanjutan dari bagaimana kecambah yang sudah kita rendam akan menjadi bibit. Nah, saat ini kita kembali ada di areal pembibitan kita, dan kita akan melihat bagaimana hasil dari pemeraman biji aren yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Saat ini kita langsung aja akan kita lihat bagaimana perkembangannya dan media apa yang akan kita gunakan dalam proses selanjutnya dari kecambah ini, dan hasil dari kecambah ini seperti apa nanti kita akan lihat langsung. Oke, kita akan lihat kita akan buka satu. Kita akan lihat. Ini dia kecambah. Seperti ini hasil dari kecambah yang hasil dari biji arennya. Ada sekitar 10 cm ya. Kita lihat lagi. Ini tingginya 10 cm. Ya, bervariasi ya, ada yang kecil, ada yang sudah cukup panjang. Nah, ini kalau yang sudah panjang ini akan kita pisahkan. Ini sudah akan siap kita masukkan ke polybag. Namun sebelumnya, seperti kita lihat banyak juga yang tidak berhasil. Ini tidak berhasil, kemungkinan kalau saya lihat ini seperti ini udah ringan, tidak lagi tidak ada kemungkinan hidupnya lagi. Apakah ini akan mungkin bisa menghasilkan kehidupan baru lagi menjadi kecambah? Akan kita coba lagi nanti setelah kita pisahkan biji yang sudah menjadi kecambah. Ini kita pisahkan semua. Nanti biji yang lama ini akan kita sortir ulang untuk disamakan kembali gitu. Kita akan pisahkan dulu sebentar untuk yang kecambah ini. Nah, kita akan pisahkan. Ini akan harus dilakukan dengan hati-hati ya, karena dia masih muda, masih rawan patah ya. Nah, ini sebagian juga masih kecil-kecil seperti ini ya. Jadi yang tumbuh seperti ini yang kecil-kecil akan kita biarkan dulu tinggal di sini. Akan kita benam ulang lagi agar menghasilkan kecambah yang baru. Nah, jadi kita biarkan saja dulu yang biji yang lama. Kita akan fokus kepada kecambah. Nah, kecambah ini mau kita apakan gitu ya, ini mau dibuat apa gitu. Nah, kita akan lanjut untuk proses selanjutnya. Bagaimana proses dari kecambah ini akan kita masukkan kepada media berikutnya. Nah, kita akan lihat bahan apa yang akan digunakan untuk proses kelanjutan dari kecambah ini. Oke, kita akan lihat proses selanjutnya. Media apa tadi yang akan kita pakai, yaitu yang pertama adalah pertama kita sudah menyiapkan tanah gitu ya. Ini adalah media pertumbuhan berikutnya. Tanah seperti apa yang kita gunakan? Ini sudah disiapkan paduan dari tanah humus seperti ini ya. Ini adalah tanah humus yang sudah kita campur dengan sedikit kulit padi ya.
waspadanya sudah halus. Lalu yang ketiga, kita campur juga media tanah ini dengan NPK. Bagaimana perbandingannya? Kita hanya buat setiap 1 meter kubik tanah untuk media tanamannya, kita campurkan dengan 1 kg NPK. Ini sudah diperam lebih kurang 1 bulan sampai lebih lah ya, kurang lebih 1 bulan. Dan kenapa harus diperam? Agar organisme yang ada di tanah ini mulai bersenyawa, dan NPK tadi yang kita masukkan ke sini juga dia sudah larut gitu ya, sudah larut dan tidak menyebabkan panas yang bisa menyebabkan kaki dari kecambah itu menjadi busuk gitu. Jadi media ini sudah siap. Lalu media yang kedua yang akan kita perlukan adalah polybag. Ini polybag kita. Polybag ini yang kita pakai ukuran 16. Ini polybag 16. Kenapa kita pakai polybag? Karena kecambah tadi masih sangat rawan, jadi dia butuh media khusus. Kita mudah mengontrol dan memindah-mindahkan kapan saja. Nah, kemudian apa yang kita lakukan dengan media ini? Kita juga butuh alat ini ya. Kita akan isi nanti tanah ini ke dalam polybag. Kita akan isi, jangan terlalu padat tapi dia penuh ya. Nah, seperti ini. Kita akan siapkan beberapa ya untuk stempel. Jangan terlalu padat. Kenapa tidak terlalu padat? Karena nanti kan ini kan kesehariannya akan disiram, jadi pasti dia akan memadat. Lebih baik mungkin di tengah perjalanan nanti kalau dia polybagnya kurang penuh, dia tambahi lagi. Inilah tahapan berikutnya setelah selesai. Ini sudah kita masukkan ke dalam polybag. Nah, ini hanya saya tunjukkan cara untuk mengisi dalam polybagnya. Tapi sebelumnya sudah kita siapkan dalam jumlah yang banyak. Jadi seperti yang kita beritahu sebelumnya, sebenarnya sudah kita persiapkan ya. Di sini sudah ada sekitar lebih kurang 500 polybag yang sudah berisi media tanah, yang sudah siap untuk dimasukkan ke cambah. Namun sebelum kita masukkan ke cambahnya, kita akan siram dulu. Sebelumnya ini juga sudah dilakukan penyiraman lebih kurang 3 kali ya. 1 kali dalam 3 hari. Ini selalu kita sirami agar media untuk tempat tumbuhnya si kecambah ini benar-benar ready. Tanahnya sudah lebih padat, kelembapannya cukup, dan nanti kita harapkan biji-biji itu langsung bisa menyatu dengan tempat wadah polybag ini. Nah, kita akan ambil biji kecambahnya, akan kita coba untuk langsung melakukan penanaman ke dalam polybag. Ini adalah biji kecambah tadi. Ini kecambahnya yang akan kita masukkan ke polybag. Lalu dengan media apa akan kita masukkan ke polybag? Nah, kita akan masukkan dengan cara melubang polybag ini satu-satu terlebih dahulu. Kita akan lihat. Nah, ini adalah polybagnya. Ini kita longgarkan, bisa dengan jari juga, tapi terlalu padat. Tapi ini kita memakai benda, bisa kayu ataupun bisa dari batang kayu, bisa dari bambu yang sudah dibulatkan ya. Kita akan masukkan tadi si biji kecambah ke dalam. Lalu kita rapikan, padatkan. Nah, ini dia sudah kita siapkan seperti ini saja. Ini kita siapkan berapa lama akan menjadi bibit yang baru ya. Mudah-mudahan dalam tempo 2-3 minggu lagi kita akan melihat perkembangan baru. Tapi ini adalah tahap pertama yang kita lakukan. Oke, ini kita longgarkan lagi. Ini tambahnya kita masukkan ya.
Bagaimana kalau panjang? Ini lebih, maka akan lebih dalam lagi. Kita akan bantu pakai jari ya. Masukkan. Hampir nyangkut. Lalu kecambah yang sudah ada dalam polybag ini akan kita rapikan ke tempat yang terpisah di ujung sana ya. Nah, tadi polybag yang sudah kita isi akan kita susun seperti ini. Ini adalah hasil dari kecambah yang sudah kita masukkan dalam polybag. Sudah kita susun rapi agar mudah untuk mengontrol dan mengurusnya. Nah, selama proses di dalam polybag ini menunggu hasilnya, apa yang kita lakukan? Kita akan melakukan penyiraman dengan air dengan volume yang sangat lembut ya, karena biji-bijinya ini masih sangat rawan. Tidak ada gangguan dari hewan-hewan ataupun guncangan-guncangan yang bisa mengakibatkan layu sebelum berkembang seperti itu ya. Nah, ini bisa kita lakukan penyiraman seperti ini. Kita lakukan sore hari sehingga nanti harapannya pertumbuhannya akan baik gitu ya. Oke Bapak Ibu, selanjutnya nanti kita akan lihat lagi apa yang kita lakukan untuk benih ini selama di dalam proses pengkecambahan ini. Selanjutnya nanti kita akan simak di ulasan berikutnya cara untuk merawat bibit kecambah yang sudah dalam polybag. Seperti apa penanganannya, kita akan lihat di video berikutnya.